Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan mahasiswa program studi Teknologi Informasi Universitas BSI di mana Anda berada. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pertemuan pertama, yaitu tentang pengenalan Java Programming dengan NetBeans ya. Baik, untuk teman-teman silahkan nanti install dulu JDK dan NetBeans-nya. Silahkan download di http://tini.cc ya, ntar diinstal saja dari situ nanti, atau boleh kalian bisa mendownload dari aplikasi website resmi dari Oracle dan netbeans.org ya. Silahkan ya, langsung dari internet langsung download, maksudnya dari website resminya tidak masalah, itu lebih bagus. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemrogramannya, saya akan menjelaskan dulu tentang bahasa pemrograman paradigmanya dan tentang kita mengenali tentang Java. Sebetulnya banyak yang saya shortcut, nanti kalau misalnya mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Baik, nah sebelum masuk ke dalam Java Programming, kita bahas dulu ya, apa itu bahasa pemrograman. Kenapa kita harus pakai bahasa pemrograman misalnya ya. Nah, jadi gini, komputer itu bekerja seperti switching dan hanya mengenali 0 dan 1 atau bahasa biner. Mungkin teman-teman yang STM-nya di elektronik mungkin paham ya. Jadi mesin tuh hanya bisa mengenali dengan 0 dan 1. Misalnya kita menginput apapun ya, misalnya huruf A, B, C, D, 1 sampai 10 misalnya, tetap saja sebetulnya komputer membaca 0 dan 1 ya. Jadi, nah manusia tidak paham dengan bahasa 0 dan 1. Nah, jadi karena komputer hanya bisa membaca 0 dan 1 dan kita tidak terlalu paham tentang 0 dan 1, maka kita perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Nah, misalnya kalau kita mau berbicara dengan orang Arab, maka kita perlu menggunakan bahasa Arab agar kita, apa yang kita ucapkan dimengerti oleh orang Arab ya, misalnya seperti itu. Atau kita orang Eropa ya kan, kita harus belajar bahasa-bahasa Eropa seperti Prancis dan lain sebagainya ya. Nah, agar apa yang kita ucapkan dipahami oleh mereka. Begitu juga dengan komputer. Komputer juga kita harus menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh mereka. Nah, untuk mempermudah tersebut, bahasa-bahasa pemrograman itu telah membuat sebuah dua poin penting ya. Jadi kita bisa menggunakan interpreter atau compiler. Nah, jadi bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter dan atau compiler. Jadi itulah yang membuat kita mudah untuk berkomunikasi, untuk membuat sebuah program sehingga dipahami oleh mesin ya, oleh komputer. Nah, selanjutnya apa itu compiler dan interpreter ya? Kalau compiler itu adalah dia mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Jadi compiler ini tidak langsung dapat dieksekusi oleh komputer, tapi dia baru membentuk sebuah filenya dulu gitu ya. Nah, file ini baru bisa dieksekusi. Kalau interpreter, nah berarti dia langsung mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Jadi tidak ada proses kompilasi dulu ya. Jadi dia langsung menjadi bahasa yang bisa diinterpreter. Nah, jadi bedanya adalah kalau compiler itu dia membuat file yang bisa dieksekusi, tapi kalau interpreter dia langsung mengeksekusi bahasa source code-nya. Nah, kira-kira Java itu pakai yang mana ya gitu ya. Oke, ini ada skema bahasa C. Nah, ini adalah shortcut bahasa C ya. Bias ini kita gunakan C++ misalnya ya, atau bahasa C lain ya, sejenis ini.
Ya, ada include, stdio, main, print, halo ya, untuk mencetak sebuah halo. Nah, dalam mencetak sebuah halo, membuat shortcut seperti ini di dalam bahasa C, ini langsung di compiler ya. Ada namanya C compiler. Nah, dalam C compiler ini dia langsung bisa merubah ya menjadi file yang bisa dieksekusi, yaitu machine language program executable ya. Machine language program execute file ya .exe ini langsung dieksekusi menjadi nilai-nilai binary yang dipahami oleh mesin. Nah, ini kalau bahasa C. Nah, kalau bahasa Java, nah, bahasa Java itu ada dua tahap ya. Jadi dari bahasa program Java baru di compiler dulu gitu. Di compiler untuk merubah menjadi file yang bisa dikompilasi ya. Nah, apa itu file yang bisa dikompilasi? Itu di myprogram.class. Nah, dari kelas ini tidak langsung dieksekusi ya, tapi dengan Java Virtual Machine baru bisa merubah dari myprogram kelas ini menjadi bahasa biner, sehingga dari bahasa biner itu baru bisa dibaca oleh program. Nah, bisa kita lihat bahwa kalau di bahasa C hanya satu compiler saja, dari shortcode langsung menjadi bahasa mesin ya. Tapi kalau di sini ya, sebelum masuk ke dalam bisa dibaca oleh my program atau dibaca eksekusi bahasa biner, ada dua tahapan dulu ya. Ya, jadi bahasa Java dirubah menjadi my program class dengan compiler. Nah, dari my program class compiler menjadi bahasa binary itu diatur dulu dengan menggunakan Java Virtual Machine, baru masuk ke, setelah jadi binary baru masuk ke program. Nah, jadi untuk skemanya lebih banyak di Java. Nah, hal ini bukan berarti menunjukkan Java itu lebih lambat, tapi di Java ini mungkin akan lebih stabil dalam proses perubahan pembacaan dari sebuah program. Nah, di sini ada tingkat bahasa pemrograman. Nah, mungkin ada yang sudah paham ya. Jadi tingkatan bahasa pemrograman itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah. Ini adalah bahasa yang sangat sulit dipahami oleh manusia. Contohnya adalah bahasa assembler atau bahasa mesin. Nah, ini sangat-sangat tidak manusiawi nih gitu, karena tidak dipahami oleh manusia. Kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat sedang. Nah, ini mendingan lah ya, lebih mending dibandingkan assembler yang hanya 01. Ini ada bahasa tingkat sedang. Ini contohnya adalah bahasa Pascal, Fortran, dan bahasa C. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Itu contohnya adalah Java, C++, C Sharp ya. Dan kebanyakan bahasa-bahasa program sekarang ini sudah tingkat tinggi semua ya. Sudah pakai framework dan lain sebagainya ya, kayak Android Studio dan lain sebagainya. Pemrograman Android itu sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi sehingga lebih mudah dipahami. Jadi kebayang ya, zaman dulu itu sangat sulit ya, kalau sekarang sudah mudah. Nah, kita termasuk melajari bahasa tingkat tinggi. Ciri-cirinya, jadi lebih banyak bahasa-bahasa Inggris misalnya di dalam bahasa tersebut. Nah, kalau bahasa Inggris berarti kita sudah mulai adalah bahasa tingkat tinggi yang gampang, yang mudah dipahami oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah paradigma pemrograman. Ya. Jadi paradigma pemrograman itu adalah sudut pandang dan style pemrograman ya, berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah diformulasikan dalam bahasa pemrograman. Jadi setiap pemrograman itu ternyata ada sudut pandang dan stylenya. Yang penting adalah bagaimana bisa memformulasikan sebuah masalah ke dalam bahasa program. Artinya lagi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada komputer ya. Itu adalah stylenya. Nah, jadi yang pertama contohnya adalah functional programming. Ini adalah urutan functional programming itu adalah paradigma dengan cara urutan fungsi secara sekuen ya. Jadi bentuknya secara sekuensial. Contohnya adalah kayak bahasa Scheme, bahasa LISP ya, LISP.
Kemudian untuk procedural programming, nah ini adalah paradigma di mana pemecahan masalah berdasarkan prosedural kerja yang terkumpul dalam unit pemrograman bernama fungsi. Jadi dia membuat sebuah fungsi, ya, semakin banyak permasalahan, semakin banyak fungsi yang dibuat gitu ya. Ya nanti tinggal dipanggil saja prosedural tersebut misalnya. Nah, ini juga mudah ya. Bagus juga kok gitu. Bisa digunakan juga. Ya, ini contohnya di bahasa Pascal. Nah, yang kita gunakan adalah object oriented programming. Yaitu koleksi objek yang saling berinteraksi. Nah, kita akan menggunakan kelas di sini. Jadi dalam unit pemrograman itu contohnya adalah Java, C Sharp dan C++. Jadi jadi ini adalah sudut pandang ya. Apakah OOP lebih baik? Ya tidak juga ya. Yang penting adalah bisa menformasikan. Nah, cuma yang sekarang ini karena permasalahan semakin kompleks, mungkin object oriented programming ini dimungkinkan bisa memberikan solusi yang kompleks pula. Jadi kalau teman-teman bikin program functional programming misalnya, boleh saja, atau membuat dengan cara procedural programming boleh aja sih gitu. Tapi yang dua tersebut ada keterbatasan. Nah, solusinya ya memang sekarang adalah di object oriented programming. Kemudian untuk perangkat yang kita akan siapkan adalah compiler. Nah, ini kalau kita udah mulai masuk Java ya. Nah, jadi nanti pemrogram Java itu kita akan siapkan dua aplikasi. Yang pertama adalah compiler itu menggunakan Java Standard Edition, atau biasanya kita download adalah JDK-nya ya, Java Standard Edition kit-nya. Nah, ini bisa kamu ambil dari Oracle ya, atau kamu download dari yang file yang link yang saya share. Nah, ini wajib untuk diinstal dulu ya sebelum kita menginstal code editornya. Nah, aplikasi code editor itu juga ada dua jenis ya. Pertama adalah yang bentuknya teks ya, tekstual ya, code editor biasa. Contohnya kayak TextPad, Notepad++, dan Visual Code ya, Visual Studio Code ya. Nah, teman-teman nggak masalah ya nanti kalau menggunakan Visual Code, boleh saja karena kita ini masih kepake kok. Namun ketika nanti kita ada pemrograman yang lebih kompleks dan lebih kebutuhannya lebih tinggi ya, maka perlu kita menggunakan code igniter yang sudah memiliki konsep Integrated Development Environment ya, atau IDE ya. Nah, contohnya kayak NetBeans, Eclipse, dan Creator dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Visual Code, silahkan. Notepad++ nggak apa-apa, TextPad oke aja. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah mulai pakai grafik ya, yang kaya akan grafiknya, ya kita mau tidak mau nanti install NetBeans. Oke, jadi itu aja ya. Jadi siapkan dua aplikasi, yang pertama JDK-nya, yang kedua adalah code editornya. Nah, ini contoh cara kerjanya bahasa Java. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa Java ya adalah object oriented programming, di mana kita akan membuat objek-objek yang saling berinteraksi, yaitu kita menggunakan kelas. Nah, di sini kita akan membuat kelas namanya kelas hello. Nah, ini ada public static void main string. Nah, artinya kalau ada public static void main ini adalah mainnya atau program utamanya. Jadi ketika dieksekusi, inilah yang pertama dibaca dulu oleh yang dieksekusi ini dulu ya. Nah, oke. Nah, dari kelas ini akan dibaca ya. Dibaca dengan Java atau Java compilernya. Nah, Java compiler ini ternyata bisa dibaca ya oleh beberapa operation system. Contohnya Mac ya, untuk yang Apple, Win32 untuk Windows, dan Solaris yang Linux contohnya. Jadi bahasa Java itu bahasa yang bisa dibaca oleh beberapa platform dunia ya, sistem operasi dunia kayak Mac, Windows dan Linux ya. Nah, dari situ baru memproduksi bytecode-nya ya. Jadi baru bytecode-nya itu dalam bentuk kelas ya. Nah, dari bentuk kelas itu
ya yang tadi kita jelaskan. Jadi dari ada compiler dia menjadikan kelasnya. Nah dari kelas itu baru diproses dalam server komputer ya, dan akan bisa dihasilkan oleh dengan cara menggunakan interpreter. Jadi kalau di awal pemrograman Java ini di compiler dulu ya, sehingga terbentuklah hello.class ya. Nah dari hello.class ini baru kita bisa melakukan interpreter agar program ini bisa tampil ya, jadi menampilkan hello world gitu misalnya. Itu di interpreter di prosesornya dan tampil di berbagai platform. Jadi intinya adalah bahasa kerja Java ini sama yang tadi ya. Jadi dikompilasi dulu bahasa Java menjadi apa bahasa yang bisa dikompilasi, nah yang bisa diinterpreter. Nah dari bahasa yang sudah bisa diinterpreter baru diinterpreter ya. Jadi nggak langsung dari Hello Java langsung diinterpreter. Jadi ada tahap namanya compiler dulu. Dan yang kedua adalah compiler memproduksi bitcode dulu gitu. Lanjut. Nah untuk penulisan program, nanti bentuk programnya kita akan buat dua jenis ya. Yang pertama text based console application. Nah ini kayak terminal ya, kalau kayak command prompt gitu. Jadi kita non GUI, non graphic user interface gitu. Jadi kita akan menggunakan library yang sifatnya tekstual aja semua, teks semua, tanpa ada grafik-grafiknya. Nanti yang kedua ada GUI application, kita akan menggunakan AWT atau Swing untuk library graphic user interface. Kalau memang kita nanti kita akan buat sebuah aplikasi yang kaya akan grafik. Nah untuk AWT dan Swing nanti kita akan jelaskan pada materi-materi yang akan datang. Oke, suatu kelas bisa dieksekusi karena memiliki method ya, main. Nah, ciri-ciri yang saya sebutkan tadi kalau aplikasi main utama ataupun program utamanya ada tulisan public static void main ya, string args. Oke, sampai di sini dulu untuk slide-nya. Kita langsung ke dalam bahasa Java ya. Nah, baik. Tampilan ini akan menampilkan langsung NetBeans-nya. Silakan nanti kalian buka NetBeans-nya ya. NetBeans masing-masing ya. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke NetBeans nih. Ya, di NetBeans saya sudah ada 3 ya, ada ini 3 cangkir. Artinya ini ada 3 project yang sudah dibuat. Nah, kalau teman-teman masih kosong tidak apa-apa ya, memang karena mungkin baru diinstal. Nah, sekarang kita akan coba membuat project baru. Bagaimana caranya? Ya, nanti kalian bisa lihat di sini ada file, edit, new, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat jelas. Kalau misalnya nggak jelas nanti bisa dikonfirmasi ya, atau nanti ditanyakan saja bagaimana caranya. Yang pertama kita klik file ya. Di file ini ada new project ya, new file, open project. Mungkin sudah paham ya, kalau new project berarti kita akan membuat sebuah project yang baru. Kalau new file berarti ada file yang akan kita buat pada satu project tertentu. Kalau open project berarti kita buka project yang pernah kita buat. Oke, sekarang kita bikin new project dulu. Nah, oke ya, kita klik new project, kemudian pilih Java application. Baik. Nah, kalau sudah pilih Java application, kita klik next. Nah, setelah next ya, nah di sini ada project name, project location, project folder ya. Nah, project name ini kita harus rubah menyesuaikan dengan project yang kita masukkan ya. Misalnya kita membuat halo dunia gitu ya. Nama projectnya halo dunia. Oke. Nah, untuk lokasi foldernya maksudnya adalah project location atau di mana kita menyimpan, kita bisa merubah ya. Misalnya kita klik browse. Browse ini kita cari folder di manakah yang akan kita jadikan lokasinya yang tepat, yang aman ya, dan nggak tergabung dengan folder-folder lainnya. Misalnya kita bisa klik new folder kalau misalkan kita butuh folder baru ya, atau sudah ada foldernya ya boleh kita gunakan. Ini saya contoh misalnya folder di sini ya, 717 underscore Faisal.
Nah, usahakan folder yang dibuat itu tidak ada spasi, usahakan ya. Kita buat pakai underscore ataupun digabung saja tanpa ada spasi. Oke, kalau sudah klik open. Nah, nanti Halo Dunia ini project kita akan tersimpan di folder 17 underscore Faisal dalam drive C. Oke, kalau sudah yakin nih namanya ini, kemudian lokasi penyimpanannya di sini, ya udah kita langsung klik finish aja. Oke, nah tampil ya. Sekarang punya saya jadi ada 4 cangkir ya. Nah, yang baru dibuat itu adalah Halo Dunia dengan double L gitu, Halo Dunia. Kalau kecil kecil tulisannya nanti ya nanti bisa ditanya-tanya lah. Nah, di sini dalam cangkir ini ada dua folder. Yang pertama adalah folder short package, yang kedua adalah folder libraries. Nah, libraries ini ada namanya JDK 1.8. Ya, nah, JDK ini makanya saya bilang sangat penting. Jadi kalau sebelum kita install editor program, editor code-nya, install dulu JDK-nya biar nanti bahasa code atau coding yang kita buat ini bisa dibaca oleh prosesor kita karena kita sudah menginstal Java Standard Edition ya, Java Standard Edition kitnya dulu gitu. Kalau sudah kan enak. Nah, di sini ini nggak usah kita papain, atau nanti kalau mau nambah library PDF bisa ya nanti di materi selanjutnya. Nah, di sini kita fokus pada source package ya. Di mana source package ini namanya Halo Dunia karena tadi kita bikin projectnya Halo Dunia. Sebelum ini bisa dirubah juga ya. Tadi aturannya di awal penyimpanan bisa sih kita rubah. Oke, nah ini biar nanti bisa kita buat dalam satu project ini ada beberapa file. Mungkin namanya saya ganti biar nanti nggak terlalu mencirikan Halo Dunia saja. Nah, caranya gimana ya? Caranya kamu yang di ini kamu double klik aja. Ya, double klik atau klik sekali aja. Nah, maaf ya. Jadi klik sekali aja ya. Klik. Nah, kemudian kamu rubah menjadi misalnya text base gitu. Text based ya, artinya berbasis teks lah gitu. Atau mungkin bebas lah ya gitu. Oke. Kalau sudah di sini rename Halo Dunianya gitu. Jadi yang untuk di source package yang ini, source package-nya saya rubah. Yang tadinya Halo Dunia menjadi text based tulisannya. Tapi mau tidak mau kita harus klik refactor ya. Nah, kita klik refactor. Nah, otomatis berubah. Nah, kalau kita klik refactor, otomatis text base ini akan berubah juga nama package yang di sini. Jadi semua yang berhubungan dengan tadi Halo Dunia akan berubah menjadi text base. Ya. Jadi jangan lupa di refactor. Oke, sudah berubah semuanya. Oke, di sini sudah Halo Dunia ya. Nah, rekan-rekan, ini ada ini ya, ini bebas ya. Kalau saya menghapus yang bagian abu-abu ini. Karena abu-abu ini adalah keterangan saja biar kita bisa melihat panduannya. Tapi kalau misalnya kalau saya sih saya sukanya dihapus saja biar nanti nggak bingung. Ini saya hapus, ini juga saya hapus, nah ini juga saya hapus. Oke, yang penting yang ini jangan dihapus ya. Ya, Kurawa ini bukan ini jangan dihapus, ini juga jangan dihapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah output ya. Tadi Halo Dunia, kita outputnya Halo Dunia. Kalian buat di bawah public static void main karena ini adalah project utamanya. Jadi kita jangan ini ya, yang public void static void ini ya kita pakai di sini. Oke, nah caranya adalah kita masukkan shortcutnya system ya. Nah, ini benar atau tidak ya gitu. Nah, kadang kita menulis sistem ini nggak tahu benar atau salah, ternyata merah. Nah, biar kita tidak salah, kita masukkan aja, ketik dulu sistem. Nah, misalnya baru 3 huruf aja, kemudian kita kontrol spasi. Nah, kalau kita kontrol spasi, ternyata banyak tampil di sini ya. Pilihan ini adalah adalah sintak-sintak yang sudah ada di dalam Java.
Ya, kita sistem. Nah, kita klik, double klik aja. Nah, otomatis sistemnya itu nanti nggak salah. Oke, baru klik out, kemudian print ln. Oke, misalnya, misalnya pertama, halo dunia, apa kabar ya. Oke, nah kita akan menampilkan halo dunia apa kabar. Oke, kalau sudah, jangan lupa nih titik koma terakhir. Kalau sudah, kita akan lakukan running, menjalankan program. Caranya boleh kalian klik run di sini, langsung run project, atau kalian langsung klik segitiga hijau arah ke menghadap ke kanan ini. Misalnya kita klik ini ya, segitiga ini ya. Oke. Nah, ini sedang proses. Nah, tulis nanti halo dunia apa kabar. Oke. Ya, ini adalah untuk menampilkan halo dunia apa kabar. Oke. Ya, itu untuk ini ya, untuk codingannya. Baik. Nah, misalnya halo dunia apa kabar, ya udah kita bikin lagi juga bisa ya. Misalnya pakai sistem layout sistem ini, kita copy paste aja. Iya, misalnya pertama kita bikin ini contoh saja ya, nanti boleh dibebas nih. Nama saya Faisal, program studi teknologi informasi, saat ini saya sedang belajar Java programming menggunakan NetBeans. Oke. Biar rapi. Ini kalau mau rapi ya silakan ya dibikin satu. Nah, ya belajar saja. Oke, nah sekarang kita running lagi. Oke, nanti tampil ya seperti ini ya hasilnya. Baik, teman-teman, itu saja untuk materi saat ini. Nanti saya akan lanjutkan lagi masih dalam pertemuan pertama, yaitu dengan belajar tentang variabel, konstanta, kemudian operator aritmatika dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam konsep OOP. Baik, itu dulu. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk sharing di grup, dan ini akan saya upload di YouTube. Kalau misalnya tidak jelas, nanti bisa tanyakan lagi ya. Kita diskusi di MyBase dan chat WA group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam mahasiswa sukses Universitas Bina Sarjana Informatika.